sehingga kita bisa pada kesehatan pagi sama dalam keadaan sehat walafiat semua. Seperti disampaikan dari Ramadan tadi bahwa nikmat sehat itu memang luar biasa. Jadi sebagai pintu masuk ibadah-ibadah kita supaya bisa optimal ya dengan tubuh yang sehat itu. Alhamdulillah, apabila dirahmati Allah, kehadiran panjenengan di sini ini dalam rangka silaturahmi kemudian sholat berwudu ini itu penelitian secara medisnya menyehatkan. Silaturahmi panjenengan kita semua ini menyehatkan. Kuncinya satu, harus dilalui, harus dilalui. Tidak boleh datang ke sini, saya ketua PJ masuk ke kajian, tidak boleh. Ketua PJ masuk ke kajian, tidak boleh seperti itu. Tapi alhamdulillah pasti dijadikan akan sehat dengan banyak mekanisme yang kemudian itu dari penelitian yang ada yang membuktikan itu. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kaitan dengan apapun ibadah-ibadah kita, ibadah makhluk, ibadah makhluk sekalipun, itu sesungguhnya adalah pembuktian nantinya itu bahwa itu semua menyehatkan. Nah, ibaratnya sebuah gunung gitu ya Bapak Ibu, ibaratnya sebuah gunung ini, Al-Quran dan hadis dari Rasul itu sudah berada di puncak gunung ini. Jadi kebenaran yang ada di Quran dan hadis itu sudah berada di puncak gunung itu sudah. Gak ada yang bisa terbantahkan, apapun tidak akan bisa membantah kebenaran itu. Nah, tugas ilmu pengetahuan salah satunya kedokteran itu adalah membuktikan semua apa yang ada itu. Misal puasa adalah karena kita puasa itu menyehatkan. Semua penelitian tentang puasa itu hasil akhiratnya menyehatkan. Kemudian di breakdown, puasa dikaitkan dengan sistem pernafasan menyehatkan, puasa dikaitkan dengan sistem pencernaan menyehatkan, dikaitkan dengan sistem peredaran darah menyehatkan, sistem saraf menyehatkan. Artinya penelitian itu pada akhirnya nanti ketemu dengan puncak kebenaran Quran dan hadis itu. Nah, salah satunya juga terkait dengan sholat. Gerakan-gerakan sholat itu tidak ada satu penelitian pun yang menghasilkan bahwa kemudian gerakan sholat itu tidak menyehatkan. Tidak ada. Semua penelitian tentang sholat, gerakan-gerakan sholat, semuanya itu ujungnya, finalnya, hasil akhirnya adalah menyehatkan. Nah, izinkan saya pada pagi hari ini itu tidak terlalu fokus kepada gerakan sholat itu sendiri. Kan sudah jelas itu gerakan sholat dengan saya ini kalau tumanina itu pasti akan berdampak positif pada kesehatan. Nanti sambil jalan kita akan masing-masing gerakan. Kita pernah berpikir nggak, kenapa sih sholat kita itu kok posisi duduknya ada yang iftiros, ada yang tawadhu, itu kenapa? Ya wis tuntunane ngono, ya semua itu. Enggak, itu ada maksudnya, ada maknanya di balik itu semua. Bahwa manfaat posisi duduk yang iftiros itu berbeda manfaatnya secara medis dengan posisi duduk yang tawadhu. Berbeda. Jadi penelitian itu membuktikan bahwa semua gerakan-gerakan sholat itu ada maknanya dan kemudian ada manfaatnya. Kalau coba kita ini ya secara keseluruhan gerakan sholat itu, pada saat kita berdiri, posisi otak itu berada di atasnya jantung. Sementara yang memompa darah kita itu jantung itu memompa darah kita ke seluruh tubuh. Pada saat kita berada pada posisi berdiri, maupun pada saat itidal, pada saat berdiri
gravitasi. Jadi begitu jantung memompa darah, itu aliran darahnya banyaknya di bawah. Kemudian pada posisi rukuk, di mana jantung kita itu sejajar dengan otak kita. Pada saat rukuk itu otak sejajar dengan jantung kita, jantung memompa darah, maka kemudian tubuh bagian tengah yang mendapatkan aliran darah yang paling optimal. Kemudian sujud. Saat sujud itu otak kita berada di bawahnya jantung. Maka aliran darah dari jantung hubungannya ke tubuh bagian atas, dalam hal ini otak. Di agama lain, di agama manapun, tidak ada posisi yang mengharuskan seseorang itu sujud. Tidak ada. Maka kemudian menarik untuk diteliti. Kenapa Islam itu kok ada sujudnya? Gerakan ibadahnya kok ada sujudnya? Maka diteliti oleh salah satu peneliti yang agamanya non muslim tentunya, Filderman Leroy, nanti dengan dosi, meneliti tentang sujud. Didapatkan hasil orang yang sujud itu seluruh area di otaknya akan mendapatkan aliran darah, dan itu tidak didapatkan pada mereka yang tidak sujud. Panjangan bayangkan, semua aktivitas kita ini termasuk tidur, otak kita berada di atas jantung. Maka otak kita itu kalau 100% dari aliran darahnya, itu ada bagian-bagian yang tidak pernah mendapatkan aliran darah. Karena apa? Karena tidak pernah berada pada posisi kepala di bawah. Maka penelitian itu membuktikan mereka yang sujud aliran darahnya optimal, maka terus kemudian seluruh bagian otak mendapatkan asupan darah, dan itu membuat optimalnya fungsi otak. Mekanisme menghafalnya jadi lebih mudah, mekanisme untuk berpikir cemerlang lebih mudah, basic dasar modal untuk cerdasnya banyak. Kemudian penelitian itu membuat si penelitinya jadi mahal. Masuk bisa. Banyaknya kalau browsing penelitian terkait dengan sholat, terkait dengan puasa, itu banyak peneliti-peneliti yang non muslim. Begitu kemudian ketemu hasilnya pada masuk Islam. Termasuk yang beli itu kurban itu, yang beli hewan kurban itu kan tuntunannya langsung dipotong. Itu perlakuannya harus kepada hewan kurbannya terpotong 3, pembuluh darah, pembuluh saraf, dan sistem pernafasan itu terpotong langsung. Orang-orang non muslim itu pembantaian luar biasa itu. Pada saat Idul Adha itu terjadi pembantaian luar biasa menurut mereka, karena hewan itu disembelih secara langsung dan itu menyakitkan. Maka kemudian dilakukan penelitian. Jadi penelitinya supaya fair, satu non muslim, satunya muslim. Dr. Kamer sama Prof. Sul namanya, dari Perancis, di universitas yang sama. Jadi orang pintar itu kalau eker-ekeran, penyelesaiannya dalam bentuk penelitian. Jadi yang satu percaya bahwa itu menyakitkan, yang satu percaya apapun yang dituntunkan oleh Islam itu pasti tidak ada siksaan di sana. Dua orang melakukan penelitian, sudah. Dalam penelitian mana yang kemudian lebih menyakitkan? Prof. Sul mengusulkan kalau hewan kurban itu mau disembelih, itu jangan disembelih langsung, tapi dibius dulu. Jadi dibius, disuntik, terus kemudian pingsan, baru disembelih. Tetapi hasil penelitian membuktikan bahwa yang disembelih secara langsung itu tidak menyakitkan. Dalam bentuk apa? Di otaknya ditanamkan microchip untuk mengukur EEG, elektroencephalogram. Jadi gerakan otak. Di jantungnya ditanamkan microchip juga untuk mengukur pergerakan jantung. Jadi masing-masing dihubungkan dengan alat tertentu, nanti muncul grafik. Kalau nyeri, grafiknya meningkat. Kalau tidak, grafiknya datar. Ternyata setelah disembelih 3 detik setelah disembelih itu datar, nggak ada naiknya sama sekali. Datar, turun, mati sapinya. Hewan kurbannya mati.
Sementara kalau di bios enggak. Kalau di bios tidak. Ternyata kalau di bios itu begitu di bios kemudian disembelih, saat disembelih itu grafiknya naik, menunjukkan sapi yang sebagai hewan coba itu mengalami nyeri yang luar biasa. Terus kalau disembelih secara langsung, jantungnya itu memompa darah dan menyedot. Jantung kita punya memompa dan menyedot darah. Pada saat dipotong langsung, darahnya muncrat semua itu, darahnya keluar semua, nyedot darah yang ada di seluruh organ, sehingga dikeluarkan melalui jantung. Maka di livernya, di paru-parunya, di jantungnya sendiri, di lambungnya tidak ada darahnya. Semua disebut semua, keluar semua. Maka itu disebut dengan healthy meal. Jadi daging yang sehat itu disembelih secara langsung. Terus kemudian yang di bios enggak, jantungnya berhenti diam. Begitu disembelih keluar darahnya sedikit, maka di masing-masing organ itu ngendon darah yang masih ada di masing-masing organ, sehingga kemudian dagingnya, lambungnya, livernya itu lambungnya enggak sehat, karena healthy meal. Dari penelitian itu, penelitiannya profesornya masih besar. Jadi eker-ekerannya para peneliti orang pintar itu gitu. Eker-ekeran Ayuso itu menyakitkan. Enggak, ini enggak menyakitkan. Enggak ada satria itu menyakitkan. Enggak, itu menyakitkan. Jadi saya penelitian ya. Penelitian itu orang itu. Nah itu contoh bagaimana terus kemudian apa yang menjadi penelitian itu adalah sebagai pembuktian empiris dari apa yang ada di Al-Quran itu. Terus seperti ini, sujudnya itu seperti itu. Kalau kita perhatikan sujud 2 kali, sujud itu berapa derajat kalau diukur suhunya? Diukur derajatnya berapa derajat? 45. Kalau 2 kali berarti 90. Pada saat rukuk berapa derajat? 90. Pada saat berdiri 180. Jadi dengan jumlah 90 tambah 90 tambah 180 berapa? Apa maknanya? 360 derajat itu kalau dari 0 ke 0 lagi. Ya, artinya apa? Sholat itu harus mencakup, harus teraplikasikan pada seluruh kehidupan kita. Maka saya sering kalau kajian itu orang-orang yang terutama sholat subuh berjamaah. Jadi orang yang sholat subuh berjamaah itu pasti orang yang sehat. Orang yang sujud berjamaah itu pasti orang-orang yang sabar. Belum ada orang yang subuh berjamaah rutin, tapi kok ngamukan? Ada yang salah dengan sholatnya. Iya benar. Jadi kalau ada masih makanan bagi mereka yang biasa rutin sholat subuh, itu sholat subuhnya belum berdampak. Artinya sholat subuhnya tidak masuk yang 360 itu. Nah sekarang kita coba, karena ngaji sama dokter itu harus kritis gitu ya. Jadi saya itu sering menanamkan ke anak-anak saya atau mahasiswa-mahasiswa kampus itu, kalau ada statement kenapa, ada statement lagi kenapa, sampai jedok ya sudah itu artinya ya sudah berarti itu jawabannya. Sama, dengan juga kita semua harusnya gitu. Kenapa kalau sudah disembelih seperti itu cari, oh ternyata menyehatkan. Kenapa rukuk itu harus 90 derajat seperti Rasulullah ibaratnya dikasih gelas itu tidak masalah, tidak tumpah dan seterusnya. Ada pembuktian otentik. Nah sekarang pertanyaan kembali buat kita semua. Dalam satu hari sholat kita berapa kali? 5 waktu. 5 waktu. Satu hari berapa jam? 24 jam. 24 jam sholatnya 5 kali. Kenapa? Sholat itu kok terus kemudian tidak 24 jam itu bagi 5. Kalau 24 jam bagi 5 berapa? Taruhlah 4,5 gitu ya. 4,5. Kenapa kok gak tiap 4,5 jam aja kita sholat? Jam 6 sholat, setengah 11 sholat, nanti jam 3 sholat.
supaya imannya terjaga terus kan enak tiap pas setengah jam sholat. Kenapa? Lagi-lagi itu just tuntunan itu di bawah suku yang itu tambah mundur 8 menit yo turutnya yang mati itu. Lebih spesifik lagi, panjenengan kalau sholat paling nyaman, paling nikmat sholat apa? Sholat pagi, sholat subuh, sholat subuh. Pertanyaannya, kenapa sholat subuh cuma 2 rakaat? Yo tuntunan. Saya kalau agak lama ya mesti harus minum. Mau buat gini Pak. Karena ini salah satu untuk memenuhi kebutuhan cairan. Nah, untuk menghormati buah-buahnya yang saya habiskan. Dikasih juga habis. Saya pernah ngaji campuran ya. Itu cobaannya 3. Jadi teh, air putih, sama jahe. Itu bukan Muhammadiyah. Jadi campuran saya selesai. Itu saya minum, saya pilihnya sudah harus sempat diminum gitu kan. Memang harus diminum semua. Setelah saya turun, selesai minumannya ini pakai hutan. Jadi pakai hutan di rumah bunyi jamaah terus diminum turun. Setelah itu kalau lagi di situ lagi saya minum 1 saya habiskan semua. Jadi yang 2 masih utuh. Nggak ada yang ambil setelah itu. Jadi itu. Maka butuh dalam kita berislam itu secara sederhana dia menjadi sederhana. Ya fa'ilah alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat di antara kita ini orang-orang yang beriman dan berilmu. Maka itu penting. Iman insya Allah kita punya iman itu. Tinggal ilmunya itu. Maka apa-apa itu harus tahu dasarnya, harus tahu ilmunya. Dan itu yang menjadi pembeda Muhammadiyah itu seperti apa itu karena itu. Kemarin PT merilis 1 Ramadan, 1 Syawal, 1 Dzulhijjah, 10 Dzulhijjah, ramainya luar biasa sudah. Terus buahnya mengomentari dan seterusnya. Subuh yang dimundur 8 menit, ruangnya luar biasa. Tapi apa yang kemudian ada di balik itu? Adanya tetap misalnya jam 4 gitu ya. Adanya tetap jam 4, tapi tidak berani sholat sebelum jam 4:08. Yang terjadi itu sekarang. Jadi tetap jam 4 ada, tapi itu akhir. Tapi semua dia ada baru sholat karena sudah masuk subuh itu sebenarnya. Sebenarnya diakui tapi ya sudah. Jadi apa mana ya sudah. Itu basic keimanan dalam konteks sholat itu. Jadi pertanyaan yang kemudian muncul itu adalah yang pertama, kenapa waktu-waktu sholat itu tidak kemudian 24 dibagi 5 itu? Kalau kita perhatikan lebih detail lagi, kenapa asar, maghrib, isya itu berdekatan? Sementara isya, subuh, zuhur berjauhan. Kenapa juga subuh itu 2 rakaat? Sementara maghrib 3 rakaat, yang lain 4 rakaat. Dalam bahasa guyonannya para ilmuwan itu ya, lawan halu Gusti Allah itu kan ngatur barang itu. Tentu Rabbana masalah ada bagi enggak ada yang menciptakan saja. Termasuk tubuh kita, termasuk kemudian dengan sholat kita yang waktunya di Indonesia seperti itu, waktunya di Finlandia berbeda, waktu di Arab Saudi berbeda. Tetapi ternyata semua kegiatan itu, semua jam-jam itu tubuh kita ikut dengan jam itu. Jadi kaitannya kalau dengan yang sholat tadi yang kami sampaikan waktunya dan kemudian jumlah rakaat itu kaitannya dengan hormon kortisol. Nanti lanjut dengan browsing juga. Hormon kortisol itu hormon yang berperan pada proses stres tidaknya seseorang. Jadi kalau dengan browsing hormon stres itu adalah hormon kortisol. Atau hormon kortisol itu adalah hormon
stres itu. Maka kalau hormon kortisol itu lagi tinggi, seseorang akan berada pada kondisi yang sangat tidak nyaman, pada kondisi yang stres. Nah, ternyata Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian dilakukan kajian, dilakukan penelitian. Setelah mengkaji itu kemudian dilakukan penelitian, tentu untuk membuktikan kebenaran itu. Jadi kalau di dunia kedokteran, di dunia medis, kalau ada keluar statement, apapun statement itu harus berdasar. Tidak boleh berdasarkan katanya dan kemudian testimoni, tidak boleh. Tidak boleh. Jadi semuanya harus basicnya harus penelitian. Padahal itu bukan dijurnalkan, diakui secara nasional atau internasional. Siapapun boleh mengkritisi jurnal itu. Jadi kalau statement di kedokteran harus seperti itu. Dikatakan bahwa misal paracetamol itu berfungsi untuk menurunkan panas. Ya sampai kapanpun paracetamol berfungsi menurunkan panas karena basic penelitiannya jelas. Bagaimana kemudian seperti dijelaskan bahwa paracetamol itu begitu masuk nanti akan ke sini sehingga kemudian panasnya turun. Bisa dijelaskan. Di dunia medis harus seperti itu. Panjenengan masih ingat air Monali masih ya? Sekarang kemana? Orangnya sudah besar ya. Batunya nggak tahu kemana sekarang batunya. Tidak ada itu, tidak ada apa. Kenapa? Karena nggak bisa diterapkan. Tidak berbasis evidence based dalam bahasa kerennya itu. Nggak berbasis penelitian. Kalau kalian tahu, pada saat polar itu booming, polar lagi rame-ramenya di sekitar rumah polar itu ada rumah sakit Muhammadiyah Jombang, ada rumah sakit Muhammadiyah Mojokerto, dan ada RSI Hasanah. Mojokerto itu rumah sakit Muhammadiyah RSI Hasanah. Pada saat polar itu booming, 3 rumah sakit itu kebut pasien. Bukan sepi, bukan pasien yang pada terkenal itu tidak, kebut pasiennya. Lorong-lorong itu Selasa diisi sama pasien yang rawat. Pasiennya siapa? Ini orang yang dari Ponari dikasih air yang dicelup batu kemudian diare itu ke situ. Hari dicelup terus tifus ke situ. Hari dicelup demam berdarah ke situ. Jadi kebut 3 rumah sakit itu, tapi tidak diekspos karena tidak benar itu diekspos. Begitu diekspos selesai orang ini. Tapi lama-lama kan orang pada tahu. Orang-orang pada tahu, oh ya sudah hilang sendiri sudah. Jadi tidak bertahan lama. Di Surabaya ada sumur Tiban itu yang dipacar oleh itu. Airnya kewarnanya luar biasa, diminum oleh orang-orang itu dengan berbagai macam hal yang kemudian mendasari mereka hadir. Ya akhirnya klinik Aisyah di situ itu berhasil pacar boleh itu berhasil ya gitu. Nah maka di dunia medis tidak boleh seperti itu. Dunia medis harus ada pembuktian secara otentiknya. Maka kaitan dengan hormon kortisol ini dilakukan penelitian oleh pada saat itu masih Muhammad Soleh M. Soleh yang kemudian disertasinya itu penelitian S3 yang kemudian membuat beliau menjadi doktor dan saat ini beliau sudah Profesor Dr. Muhammad Soleh. Itu meneliti tentang korelasi antara hormon kortisol dengan sholat tahajud. Dilakukan penelitian itu di Luqmanul Hakim, di Ma'had Luqmanul Hakim SMA yang dilakukan oleh 41 anak yang diminta untuk sholat tahajud rutin selama 2 bulan. Dari 41 anak itu total tinggal 21 saja, 21 yang masih rutin 2 bulan terus secara terus-menerus sholat. Jadi yang ikhwan, jadi yang laki-laki itu 2 bulan sholat full, sholat tahajud terus tiap hari. Maka kemudian diukur hormon kortisol. Hormon kortisol itu normalnya antara 30 sampai 70 normalnya. Orang-orang itu pada umumnya seringkali 100, 200 gitu. Anak-anak yang diteliti itu menghasilkan kesimpulan dari penelitian itu hormonnya itu rendah semua. Kalau rendah maka anak-anak itu anak-anak yang tidak gampang stres. Kalau tidak gampang stres karena hormon kortisol
kortisol tadinya itu rendah, ada tapi rendah, tidak tinggi pada batas normal, maka itu nanti sistem imunitas tubuhnya meningkat tinggi. Maka dari penelitian itu bisa dibuktikan mereka yang sholat tahajud secara rutin itu hormon kortisolnya rendah, menjadi tidak pemarah, kemudian sistem imunitasnya tinggi, maka mereka yang sholat tahajud rutin itu akan Allah hindarkan dari penyakit apapun penyakitnya. Itu penelitian otentik juga. Lalu lebih spesifik lagi kaitan dengan hormon kortisol itu. Kenapa? Itu menjawab kenapa kok sholat maghrib, isya, asar itu berdekatan, isya subuh duhur berjauhan, kenapa rakaatnya 2, 3, 4 itu terjawab dengan hormon kortisol. Kalau yang dirahmati Allah, hormon kortisol itu siklusnya sinusoid. Sinusoid itu naik, turun, sampai titik rendah, naik lagi, sampai titik tertinggi, turun, terus seperti itu. Jadi sinusoid. Titik paling tinggi hormon kortisol itu, yang itu normatif akan terjadi pada kita tiap hari itu di rentang waktu antara jam 2 sampai jam 5. Jadi titik tertinggi hormon kortisol itu di jam 2 sampai jam 5. Maka apa yang terjadi? Pada rentang waktu jam 2 sampai jam 5 itu seseorang akan mengalami ketidaknyamanan yang luar biasa. Maka dengan adanya hormon stres yang tinggi itu, seseorang akan mengalami stres jam-jam itu. Maka jam-jam itu karena setan tahu, setan itu kan pintar. Dulu kita sama setan pintar mana? Taatan mana sama Allah? Taatan setan, pintaran setan. Tetapi karena kesombongan lah yang membuat kemudian Allah bukan Allah melaknat setan. Dan kemudian setannya juga berjanji. Setelah dilaknat oleh Allah berjanji, awas pokoknya aku jalur janji, ojo nanti kemudian nanti tak goda dari atas bawah kiri kanan depan belakang kecuali mereka yang ikhlas. Keikhlasan itu ditunjukkan dengan billahi ta'ala. Maka saat kita billahi ta'ala sudah setannya pada pergi semua, takut semua dengan keikhlasan kita, dengan billahi ta'ala kita. Maka itu digoda. Setan paham betul bahwa hormon kortisol jam 2 sampai jam 5 tinggi. Maka kemudian pada saat-saat itu kita dibuat sangat malas. Padahal kami yakin panjenengan itu jam 2 mesti bangun. Mesti bangun ke kamar mandi. Pipis, selesai, balik lagi, pamit selimut lagi, tidur lagi. Kenapa? Karena saya kan paham ya itu hormon kortisol lagi berperan. Kalau terus kemudian dengar adzan subuh, dengar adzan subuh, udah dengar boleh tani itu dengar adzan subuh. Tapi orang setan diapakan? Diapakan telinga kita? Digenjingi sama setan. Pertanyaannya, karena ini kedokteran bisa. Kenapa digenjingi? Kenapa kok enggak matanya saja diberatkan supaya enggak bisa buka? Tapi digenjingi. Ya wis ngono iku muline hadis itu, digenjingi. Enggak, kalau di dunia kedokteran Islam harus dicari. Kenapa? Karena dengan digenjingi itu kemudian kita tidak mendengar, kita sudah tidak bisa melakukan apapun. Kalau mata kita tertutup masih bisa bangun kan? Bangun karena terdengar. Tetapi kalau digenjingi sudah selesai sudah, kita nggak dengar apapun, sudah kesilap betul. Mata kita ini kalau kita melihat sesuatu antara saya sama panjenengan berbeda. Kalau saya melihat LCD ini dari sini, dari saya, di situ ada sinarnya, di situ bentuknya kotak, gepeng gitu. Kalau dari panjenengan di sana berbeda lagi, nggak ada ini. Dari Yai Ramadan beda lagi, dari belakang orang kabel beda lagi. Satu objek, kalau yang digunakan mata beda persepsinya masing-masing. Tapi kalau suara, saya ngomong apa dengan semua seluruh ruangan ini di luar ruangan sana dengarnya juga apa. Maka sama akhirnya itu yang menyebabkan tidak ada Nabi dan Rasul itu yang tuli.
Karena kalau bayangkan kalau ada yang tuli gitu ya, terus kemudian wahyunya turun, itu salah satu yang terkait dengan pendengaran. Pendengaran itu organ tubuh kita yang difungsikan pertama kali oleh Allah dan berfungsi paling akhir menjelang dimatikan. Nanti di periode kedua kehidupan kita yang pertama kali difungsikan juga telinga. Saat malaikat Israfil meniupkan trompetnya itu, kalau kita tuli misalkan tidak difungsikan oleh Allah yang dalam ciptaan, maka difungsikan telinganya itu. Pada saat ditiupkan ruh pertama kali 120 hari itu ditiupkan ruh pertama kali sudah berfungsi. Telinga bayi itu sudah berfungsi. Maka kemudian saat itu dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran, dibacakan Quran, dengar itu bayi. Termasuk panjenengan alami apa, jadi itu nyampe ke bayi. Menjelang wafat nazar seseorang apa tuntunannya? Cita lagi. Karena walau bagaimanapun itu masih mendengar. Walau kayaknya jadi buat kita semua. Kalau kemudian kita besuk diizinkan besuk ke ICU misalkan, intensive care unit atau ICU, intensive cardiac care unit. Di ICU itu kalau ada pasien yang kemudian tidak sadar, jadi kesadarannya turun, berbagai alat masuk ke situ, itu masih bisa mendengar. Jadi ada terapi bicara, terapi cerita itu walaupun dia tidak bisa gerak itu masih mendengar. Maka kalau di ICU itu jangan terus kemudian mengeluarkan statement yang itu menyakitkan. Dua harus koyok ini kecil kasih koyok. Dengan Tuhan bapak, karena ketika itu masih mendengar jadi ya. Maka tuntunannya ditalkin kalau seseorang menjelang wafat itu ditalkin. Setelah ditalkin selesai kemudian wafat selesai sudah. Keliru kalau terus kemudian dari rumah pada saat ditalkin setelah wafat dari rumah ke makam baru ditalkin itu keliru. Yang benar itu sebenarnya maka ditalkin. Talkinnya pakai apa? Pakai kalam la ilaha illallah. Betul. Setelah wafat selesai juga kubu saya mati. Gak penting kemudian kalau dari rumah ke makam kemudian ditalkin itu gak penting juga. Secara itu gak dapat. Yang bisa menjelaskan itu kan hanya kedokteran. Kenapa kok tekoman oleh masjid, oleh makam tidak perlu? Kalau itu tidak ada tuntunan dulu, ini kan kalimat baru, ini kan kalimat ibadah dan seterusnya. Percuma, jenazahnya tidak dengar. Istilah. Nah, itu ya. Jadi kaitan dengan pendengaran itu, maka saat subuh sebegitu hebatnya hormon kortisol itu berperan orang itu pada kondisi yang sangat malas, sangat tidak nyaman. Maka terus kemudian Allah paham dengan kita. Maka kemudian rakaatnya itu kecil jumlahnya. Karena berat, subuh itu berat. Ngomong rakaat lain masih setengah kok. Dan ini otak rakaat. Yang 14 berapa banyak coba kalau 4 rakaat. Wong 2 rakaat aja sudah banyak yang tawaf sholat subuhannya. Banyak yang kemudian ada di masjid. Padahal di rentang waktu itu, jadi di sepertiga malam sampai kemudian nanti suruh itu, apa yang kemudian Allah berikan pada saat hormon kortisol itu muncul, orang itu sangat susah untuk kemudian bisa sholat subuh dibandingkan dengan sholat yang lain. Allah beri bonus. Selain diberi kesusahan tadi itu, Allah beri bonus. Bonusnya apa? Bonusnya dikirim ozon. Ozon itu O3. Kalau oksigen itu O2, ozon itu O3. Dikirim ozon oleh Allah. Jadi pada saat kita sholat tahajud kemudian sholat subuh, itu ozon itu berterbaran di sekitar kita. Allah sengaja jadikan. Tapi kan begitu matahari terbit, hilang ozonnya berganti dengan oksigen biasa.
Ozon itu O-nya 3, sementara Hb kita, hemoglobin darah kita itu berikatannya dengan O2. Pada saat Hb itu berikatan dengan O3, betapa hebatnya fungsinya kemudian nanti. Dan ozon itu dipakai untuk terapi diabetes. Jadi diabetes yang lukanya tidak kering-kering, orang menyebut diabetes basah ya. Sama ya, di Nabi juga disebut diabetes basah ya. Padahal itu nggak ada istilah diabetes basah, itu nggak ada di dokter, itu nggak ada. Jadi pokoknya orang yang menderita diabetes kencing manis yang kemudian lukanya nggak kering-kering, maka disebut diabetes basah. Itu terapinya dengan ozon. Jadi orang yang diabetes basah ini darahnya dikeluarkan, dimasukkan ke sebuah kantong 350 cc, diisi kantongnya ini diisi ozon. Kantongnya diisi ozon, Hb-nya berkaitan dengan ozon, dimasukkan lagi, persis seperti cuci darah tapi dalam skup kecil. Dimasukkan lagi ke pembuluh darah, kemudian Hb yang mengandung ozon ini tadi rujuk ke tempat luka tadi itu. Dalam 4-5 kali kunjungan selama ini, Allah sembuhkan kering lukanya ini. 1 kali kunjungan 1,5 juta. Padahal ini darah 350 cc diisi ozon 1,5 juta. Nah Allah beri ozon itu gratis pada yang mengakses sholat tahajud sampai subuh tepat waktu. Diberi ozon gratis. Coba ozonnya itu dirupakan 1,5 juta gitu ya. Saya kok yakin masjid-masjid itu pada penuh semua ngantri uang 1,5 juta. Padahal sesungguhnya dengan kita diberi ozon oleh Allah itu, kita tidak sekedar mendapatkan 1,5 juta, jauh lebih banyak daripada itu. Kalau kita disehatkan oleh Allah, dijauhkan dari penyakit apa, jadi orang yang sabar, jauh dari sekedar 1,5 juta itu. Maka jangan sampai eman betul kalau kita terus kemudian tidak sholat subuh berjamaah dan tidak tepat waktu, itu eman yang luar biasa. Nanti sudah pada habis ozonnya dari sisi medis, ozonnya sudah pada habis, rugi nanti. Nah, maka pada saat antara rentang jam 2 sampai jam 5 itu seseorang itu akan sangat berat. Karena beratnya itulah Allah paham betul dengan tubuh kita ini, maka kemudian ada diberi kewajibannya 2 rakaat saja. Lalu kemudian ozon itu kortisolnya itu sudah mencapai puncak, mulai turun kan. Lalu apa efeknya bagi mereka yang rutin sholat subuh berjamaah? Mestinya ozon itu kan naik jam 2 sampai jam 5 kan ozon itu naik. Pada saat terus kemudian kita sholat tahajud, kemudian kita sholat subuh, kortisol yang mestinya naik secara normatif karena tadi sinusoid itu, kortisol yang mulai naik ini dipatahkan oleh sholat tahajud dan sholat subuh kita. Kok bisa dipatahkan? Iya, karena kita itu bangun melawan semua ketidaknyamanan itu dan kemudian kita sholat. Maka rentang waktu di antara jam 2 sampai jam 5 tadi itu, kortisolnya tidak pernah mencapai puncak. Paham ya? Jadi mestinya jam 2 sampai jam 5 itu naik menuju puncak, dipatahkan oleh tahajud dan sholat subuh kita. Jadi akhirnya langgeng lagi. Mestinya misalkan ya, mestinya di angka 200, dia di angka 60 sudah kita sholat bangun, turun 60 itu, turun nanti paling bawah, besoknya gitu lagi. Naik di antara jam 2 sampai jam 5, kita tahajud lagi, kita sholat subuh lagi, 60 tahun nggak sampai 200. Terus seperti itu selama 21 hari akan menjadi habit, akan menjadi kebiasaan kita. Dan karena kebiasaan kita itulah, maka terus kemudian kortisolnya tidak pernah tinggi kadarnya. Kalau kortisol tidak pernah tinggi, orang itu jadi orang pemarah kan? Karena kortisol itu hormon stres, maka pada saat orang-orang yang kortisolnya tidak pernah tinggi, maka orang itu akan menjadi orang-orang yang penyabar, orang-orang yang tidak pernah marah.
itu menjawab pertanyaan kenapa kok bisa ada hadis la taghdab walakan janganlah marah bagi surga. Gampang kan masuk surga itu, seperti yang Ramadan tadi disampaikan, gampang masuk surga itu. Pokoknya jangan ngamukan aja surga. Tidak ngamukan itu, tidak marah itu didapatkan pada mereka-mereka yang rutin sholat tahajud dan sholat subuh sebagai produknya. Ada kesabaran itu. Jadi rangkaiannya seperti itu. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as sabirin. Pertanyaan ditanya karena kaitannya dengan sabar. Itu kenapa kok innallaha ma'as sabirin? Kenapa kok Allah membersamai orang-orang yang sabar? Kok tidak membersamai orang-orang yang sholat? Sekali lagi, karena kesabaran itu keluar produk dari sholat yang benar. Maka kalau kemudian orang itu menjadi sabar, sudah asumsinya bahwa sholatnya pasti benar. Dan itu kemudian menjadi ciri orang-orang mutakin kan. Cirinya orang mutakin itu ada 3 di Al-Imran 134 ya. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kaadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas. Ada 3 cirinya. Nah, katanya di saat lapar maupun sempit di jalan Allah, kemudian mampu menahan amarah dan kemuliaan. Yang ketiga, yang mampu memaafkan kesalahan orang lain. 3 hal itu semuanya menyehatkan. Maka bisa dibuat statement bahwa orang-orang yang mutakin, orang-orang yang bertakwa itu pasti orang yang sehat. Terus korelasinya apa kalau sudah bertakwa? Sudah bertakwa masuk kategori mutakin, kemudian amal-amal yang sakit. Iya. Itu untuk menguji kesabaran, untuk meruntuhkan dosa-dosa kita, dan pada satu titik akan Allah sembuhkan. Orang sakit itu kalau menerima dengan ikhlas, itu sebagai salah satu jalan untuk menggugurkan dosa-dosanya. Karena pada saat orang sakit itu ada 3 hal yang dicabut oleh Allah: keceriaan di wajahnya, selera makannya, dan dosa-dosanya. Wa idza maridtu fa huwa yashfin. Kalau kemudian Allah menyembuhkan, keceriaan di wajahnya dikembalikan, selera makannya dikembalikan, dosa-dosanya Allah buang jauh-jauh. Maka sering-sering sakit. Nah, gitu. Tetap kita harus sehat. Kalau jadi orang mutakin itu pasti sehat. Tetapi kalau Allah amanahnya sakit, apapun bentuk penyakitnya, terima itu dengan ikhlas. Karena itu rasa sayangnya Allah pada kita. Allah membuat jalan untuk menggugurkan dosa-dosa kita itu. Itu orang-orang mutakin itu seperti itu. Nah, korelasinya dengan subuh 2 rakaat dengan waktu yang seperti itu, maka orang-orang yang selalu sholat subuh berjamaah itu adalah orang-orang yang sabar. Maka saat di kantor pun, jadi setelah sholat subuh tadi itu, hormonnya kan tidak tinggi kan kortisolnya. Nyampe di kantor sabar sudah. Di tempat kerja kan nyantai semua sudah. Tidak ada yang kemudian disebut kayak yang disampaikan ya tadi itu. Cucu, nggak ada sudah. Tapi kalau sholatnya telat, subuhannya telat, hormon kortisol kadung naik kan? Kadung naik, kadung tinggi sudah. Begitu terus kemudian sholatnya telat, kemudian masuk ke kantor, diguyoni TV, mau ngamuk misalnya. Jadi kalau ada yang di kantor ngamuk-ngamuk, gampang ngamuk itu kemungkinannya terbesar, kemungkinannya adalah gak subuhan. Subuhan ngamukan atau subuhnya telat. Karena jaminannya kalau subuhnya pas sesuai dengan waktu, itu tidak akan jadi pengalaman. Ya, maka terus kemudian sholat subuh itu 2 rakaat. Fungsinya sholat subuh itu untuk membuat seseorang itu terlatih. Pada saat terlatih dengan kontrol emosinya itu, maka orang itu akan menjadi orang-orang yang penyabar. Jadi orang yang sholat subuh itu pasti orang yang sabar. Ya.
dokter kapal mesti mobil ngajar karena apa? Khusus untuk minum itu boleh sambil berdiri. Di Gunung Nusantara juga boleh. Tapi ternyata itu masih tidak bagus untuk kesehatan. Jadi pada saat orang berdiri minum itu sphincter itu di atasnya lambung. Jadi tenggorokan, esophagus namanya, terus kemudian lambung. Pada saat berdiri itu sphincter itu apa? Klepnya buka. Maka kemudian kalau air yang turun itu ada potensi air. Karena bukan dalam bahasa medisnya regurgitasi, balik ke atas. Maka tidak bagus. Keselak balik ke atas, dia kalau keluar lewat hidung tidak masalah. Gak apa-apa, maksudnya lewat hidung itu tidak masalah. Tapi kalau belok ke paru-parunya kalau lagi makan gitu ya, balik bengkok ke paru-paru kan terbentuknya kan jadi satu kan. Nafas sama makan kan makanya kalau makan tidak boleh ngomong. Itu kan jadi satu. Nanti kalau kemudian baliknya ke paru-paru di kiri kanannya, operasi bedah paru-paru penyebabnya apa? Ditemukan UFO di paru-paru. Saya jelas. Lalu kalau UFO nanti kalau makannya sambil berdiri, udah. Terus gak keren, terus berbelah banyak UFO gitu ya. Maka apa yang ditunjukkan di Quran dan sunnah-sunnah sahih itu pasti baik. Kalau dilanggar pasti jelek hasilnya. Sudah pasti sudah. Kami yang di kedokteran sudah membuktikan itu dengan sangat-sangat jelas karena bukti itu. Maka saya lebih memilih untuk duduk ya. Bukan sok-sokan ya. Tapi memang manfaat medisnya dan resiko medisnya. Itu ya. Maka kemudian subuh itu seperti itu. Kemudian naik, puncak turun kemudian. Hormon kortisol itu turun setelah jam 5 tadi. Turun nanti akan menuju titik yang paling ideal. Ideal itu berarti di antara 30 sampai 70 tadi itu. Jadi dari 200 tadi turun ke titik ideal. Titik ideal itu terjadi di jam 12 siang. Di rentang waktu kita sholat zuhur itu titik optimalnya secara hormon kortisol. Jadi kortisol akan optimal di jam-jam itu. Padahal aktivitas kita pada jam-jam itu adalah aktivitas yang sudah capek karena pagi sampai jam itu harus bekerja. Bagi yang bekerja, aktivitasnya akan banyak pada saat-saat itu. Maka terus kemudian pada saat hormon kortisol menuju ke titik keseimbangannya dan itu berpotensi yang luar biasa hebat, kita posisinya capek. Lalu apa yang kemudian Rasulullah tunjukkan? Kita diminta untuk tidur di siang hari. Qailullah itu dalam penelitiannya maksimal 15 menit. Jadi kita tidur. Di jam-jam istirahat itu kita diminta tidur. Hormon kortisolnya stabil, kondisi yang paling dinamis, paling bagus. Kita tidur sebentar untuk kemudian bangun. Pada saat itu betul-betul pada puncak-puncaknya optimalisasi seseorang itu. Maka karena ikhtiar kita dalam bentuk kerja apapun itu harus diimbangi dengan doa-doa. Maka Allah kemudian membuat zuhur yang optimal itu rakaatnya dibuat banyak 4 rakaat. Doa, kemudian ikhtiar kita dengan usaha yang kita lakukan karena pada posisi yang paling bagus dari kondisi sistem hormonal kortisol kita, maka itu perpaduannya luar biasa yang optimal kita. Jam 12. Kemudian turun setelah fase stabil timbang tadi turun. Turun itu tidak disebutkan jamnya, tetapi dikatakan cuma sore sampai senja. Di textbooknya itu dikatakan sore sampai senja, tidak ada jamnya. Kalau dalam bahasa hormon kortisol, jam-jam antara sore sampai senja diasumsikan antara ba'da asar sampai isya.
itu adalah fase-fase nilo. Nilo itu kasih sayang, cinta. Maka kalau dia dirahmati Allah, di jam-jam itu kita harus mencurahkan rasa cinta kita kepada Allah, dan Allah pun akan menurunkan rasa cintanya di rentang-rentang waktu itu. Maka di jam-jam itu rokaatnya banyak. Satu yang sampai sekarang saya belum bisa mencari, belum ketemu. Pancen itu fase paling bagus untuk kemudian rokaatnya banyak. Kenapa maghribnya kok 3, kok gak 4 sekali? Nah kalau sudah seperti itu mungkin menjadi bagian dari yang dogmatis itu. Terus Rasulullah menentukan 3 rokaat, ya sudah 3 rokaat. Tapi itu kan rokaatnya sudah termasuk banyak. Saya belum menemukan jawaban kenapa kan 3 rokaat kok gak 4 rokaat. Ya mungkin gampangannya Allah itu suka yang ganjil 3 rokaat gitu. Gampangannya mungkin gitu. Tapi secara empiris saya belum menemukan itu. Ya. Kemudian fase itu, nah ini penting. Saya sampai jam berapa? Selesai ya? Saya juga senang. Sebentar kali ini puas ya. Ya, gitu ya. Fase-fase itu ini tidak banyak yang kita ketahui. Fase-fase melankolis tadi itu, fase-fase romans itu tidak banyak kita ketahui. Sesungguhnya pada rentang waktu antara asar dan isya itulah itu fase terbaik untuk kita menyatakan cinta kepada Allah maupun kepada sesama. Jadi bapak ibu yang dirahmati Allah sebagai suami istri itu kalau mau memuji ngelolong itu ya jam-jam itu. Hasilnya nanti berbeda dengan kalau ngelolong jam-jam 9 itu beda. Karena di fase itu, fase tubuh kita ini, fase lagi belunya, lagi fase pengen dicintai, lagi pengen mencurahkan cinta. Kalau ngobrol apapun itu tentang sesuatu di rumah tangga itu, ya sebaiknya di rentang waktu itu. Belum pulang, pulangnya baru maghrib, iya masih ada sisa waktu kan sampai isya itu. Itu masa-masa terbaik untuk kita ngobrol. Bagi sepasang suami istri untuk membahas tentang bagaimana rumah tangga ini. Bagaimana membangun visi depan itu jauh-jauh itu. Sementara kita seringkali kan menjelang tidur itu sudah capek. Hormon kortisol sudah paling rendah. Nyamannya untuk istirahat, bukan untuk ngobrol. Makanya seringkali kemudian tidak mengeluarkan solusi. Ngobrol tidak dulu selesai sudah. Terbaik di rentang waktu itu. Ini rahasia untuk kalau mau mengasihkan proposal itu ya jauh-jauh. Jadi kalau mau ketemu sama siapa itu memberi proposal untuk bangunan masjid itu ya rentang waktu asar sampai isya itu yang terbaik. Pada saat itu seseorang itu lagi pengen mencintai, pengen dicintai. Kata ini ngobrol, ini bangun masjid ini itu saat ini. Insya Allah secara hormon kortisol tingkat keberhasilannya akan tinggi. Ya. Kemudian turun terus sampai jam 10 sampai jam 12. 10 itu titik terendah dari hormon kortisol. Itu pada posisi itu orang akan merasa sangat nyuantai, gak pengen melakukan apa-apa. Kalau yang tinggi tadi itu gak pengen melakukan apa-apa karena stres. Yang di fase jam 10 sampai jam 12 malam itu fase orang lagi nyuantai, relax. Dipakai untuk apa itu? Dipakai untuk istirahat. Untuk persiapan apa? Persiapan nanti kan sudah titik terendah namanya. Nanti kan naik lagi menuju ke jam 2 puncaknya tadi itu. Maka diminta untuk tidur, istirahat untuk persiapan nanti di fase E. Jadi pada titik terendah itu nanti sebelum ketinggian kan ada fase di tengahnya. Itu E. E itu rentang waktu di sepertiga malam itu. E itu pada kondisi kortisol yang seimbang. Maka pada saat kortisol terendah dan 10-12 tadi itu kita diminta untuk istirahat. Untuk persiapan nanti sepertiga malam, hormon kortisol
kortisolnya lagi posisi seimbang seperti jam 12, posisi terbalik, kita bisa sholat tahajud untuk persiapan itu. Tapi apakah kemudian semudah itu sholat tahajud kita? Ternyata enggak. Walaupun belum menuju ke puncaknya, ternyata enggak. Ada apa di sana? Ternyata ada gaya gravitasi bulan. Gravitasi bulan itu kaitannya dengan cairan. Nelayan pasti tahu lah kapan akan melaut, kapan banyak ikan, itu pasti tahu. Itu gaya yang berperan adalah gaya gravitasi bulan. Gaya gravitasi bulan itu pada saat itu orang-orang pada posisi yang tidak nyaman karena cairannya dipengaruhi oleh gaya gravitasi bulan itu. Sementara tubuh kita ini 75% terdiri dari cairan. Maka dengan gaya gravitasi bulan itu cairan di tubuh kita terpengaruh, maka kita tetap malas. Maka hanya orang-orang tertentu yang kemudian mampu melawan malas itu, mampu melawan gaya gravitasi bulan itu, kemudian sholat tahajud. Dan sholat tahajud itu yang terbaik adalah dengan bangun dan mandi, bukan hanya wudhu. Maka supaya orang Islam itu mandi malam supaya bangun supaya jangan mandi malam dan supaya tidak tahajud. Apa yang kemudian mitos yang dimunculkan? Jangan mandi malam hari, nanti kena relatif salah gitu. Coba tahu betapa kita ini dianu dengan hal seperti itu supaya sesungguhnya kita ini tidak menjalankan tahajud. Tidak ada, rematik itu penyakit autoimun, tidak ada urusannya sama bangun malam, tidak ada urusannya sama mandi. Tapi itu dimunculkan dan kita termakan oleh itu. Maka saat tahajud itu tidak mandi, wudhu saja. Kalau wudhu itu masih ngantuk enggak? Allah Akbar. Masih ngantuk, tidak optimal sholat kita ini. Walaupun fisiknya kita bangun, kita sholat, tapi tidak optimal. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, perlu kami sampaikan itu semua mitos. Tidak ada urusannya sama mandi, tidak ada urusannya sama bangun tengah malam untuk sholat. Maka itu dimunculkan. Apalagi terus kemudian dimitoskan yang lain bahwa tidur terbaik itu antara berapa? Kalau benar ini kan berapa jam tidur terbaik? Mesti jawabannya 6 sampai 8 jam. Jadi kan tidur jam 11, 6 sampai 8 jam. Coba tahajud subuh ya 14. Kenapa itu dimunculkan? Iya, supaya orang yang subuhan di masjid itu gak banyak dan kemudian berhasil tidak? Di masjid itu kan yang ada ya wong itu, sing komat ya wong itu, sing imami ya wong itu, makmume loro anake wong itu. Betapa kemudian kita ini dimindsetkan bahwa tidur itu harus 6 sampai 8 jam supaya sehat. Padahal tidak. Tidur itu yang penting kualitasnya, bukan kuantitasnya. Saya tanya panjenengan pernah nggak tidur 5-6 jam bangun masih capek? Pernah nggak? Sering. Saya tanya kebalikannya. Panjenengan pernah nggak tidur setengah jam, 1 jam bangun sudah seger? Apa masalahnya? Kualitas, bukan kuantitas, bukan banyak-banyakan tidur, bukan. Tapi kualitas tidurnya. Pertanyaan lanjutannya, bagaimana kualitas tidur itu supaya baik? Jalankan sunnah-sunnah sebelum tidur itu. Baca 30 itu, wudhu, ambil air wudhu, disatukan, seterusnya itu saya kira banyak sudah hafal gitu. Lakukan itu. Kemudian posisinya seperti apa? Tidur miring ke kanan. Karena tidur miring ke kanan itu adalah posisi tidur yang paling menyehatkan. Pertanyaan lanjutannya menjadi panjang. Kenapa kau nggak miring ke kiri? Kenapa kau nggak telentang? Kenapa kau nggak tengkurap? Karena semua 3 itu sudah jelek. Tidur 3 itu bukan posisi yang terbaik. Penelitian kalau banyak mengakses posisi tidur terbaik, posisi tidur miring ke kanan. Dan itu tidurnya Rasulullah. Dan itu yang kemudian harus kita lakukan. Masalah kemudian setelah tidur nanti kemudian miring ke kiri, tengkurap, telentang, di situ urusannya Allah. Tetapi karena kan ruh kita dibawa ke Allah.
Kalau kemudian kita bangun, Rasulullah itu ya bangun miring ke kiri waktu beliau bangun, beliau kemudian miring ke kanan lagi. Jadi simple. Kalau kita kemudian menjalankan apa yang Rasulullah tuntunkan itu, ya saya pasti saya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada momen ini kita menjadi lebih paham kenapa kok 2 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat, kenapa jaraknya itu yang seperti ini. Dan itu di negara lain itu hormon kortisolnya ikut. Maksudnya misalnya di Finlandia itu kan 20 jam, puasanya 20 jam, jadi jarak antara subuh dan maghrib itu 20 jam. Dan persis seperti kita ininya hormon kortisolnya jamnya itu mengikuti subuh dan maghribnya di sana. Kalau barangkali timbul pertanyaan kelanjutan, itu kan di Indonesia. Nah kalau di Swiss seperti apa? Yang notabene di atas mereka itu sama, komposisi hormonalnya sama, jamnya yang berbeda, jamnya mengikuti jadwal sholat yang di masing-masing negara. Sekali lagi kebenaran Al-Quran dan kebenaran yang sudah disahkan adalah kebenaran yang mutlak, kebenaran yang hakiki. Maka berbagai penelitian membuktikan tentang hal itu. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, kita jadi tahu, kita jadi lebih keimanan kita menjadi lebih meningkat, keislaman kita menjadi lebih hebat, ketakwaan kita pun bisa menjadi lebih pas karena kita paham betul dengan keseharian yang kita lakukan dalam hal ini adalah sholat itu. Karena waktunya sudah jam 8:10. Ada nggak jawab tadi? Monggo, ada yang bertanya kan silakan. Yang bertanya dapat umroh dari KBIH, KBIHU. Tidak ada. Kalau dari mana tadi silakan. Pertanyaannya juga harus logis, karena jawabannya pasti logis. Saya kira kalau nggak ada pertanyaan, kajian seperti ini kan ada 2 kemungkinan, nggak ada pertanyaan. Semuanya ngerti sehingga kemudian tidak perlu bertanya. Oh jelas, bertanya semua jelas. Untuk ngerti tinggal menjalankan sholat subuh berjamaahnya, jangan sampai telat sholatnya. Atau kemungkinan kedua gak ngerti belas. Oh berjatuh atau kalau gak ngerti belas nggak sampai mendengar ngerti ya apa yang saya sampaikan. Karena kajian-kajian seperti ini tujuannya cuma itu tadi. Selain sholat ilmu itu adalah meningkatkan keimanan, keislaman dan ketakwaan kita. Rugi kalau dari pulang dari kajian ini dengan dapat apapun tentang ilmu itu rugi. Paling tidak sekarang dapat ilmu bahwa sholat itu diatur sedemikian oleh Allah itu di Indonesia itu korelasinya ternyata luar biasa hebat. Maka pesan-pesan betul, jangan pernah meninggalkan sholat subuh berjamaah. Berat, iya. Tapi dengan itu semua kita akan mampu menjadi orang-orang yang menjadi orang yang